Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin muslimat, sahabat Qola Ramadan, khususnya keluarga besar MTSN 5 Jombang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan anak sekalian, dan hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada. Dalam kajian ini mengangkat tentang tema membayar fidyah bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sahabat-sahabatku sekalian, Qola Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian sudah mengetahui bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan sebagaimana yang ditulis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana ayat 183 Quran surat Al-Baqarah tadi mengandung tujuan daripada kita melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Apa tujuannya? Yaitu untuk mencapai la'allakum tattaqun, agar supaya kita adalah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Qola Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sahabat-sahabat Qola Ramadan jika ada sahabat-sahabat Qola Ramadan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ada beberapa golongan menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yaitu sakit atau dalam perjalanan di sini adalah orang-orang yang menuntut ilmu fi sabilillah, maka bolehlah orang tersebut tidak melaksanakan puasa. Tetapi fa'iddatum min ayyamin ukhra, harus membayar atau harus mengganti puasa di hari-hari yang lain atau hari-hari selain bulan Ramadan. Sahabat Qola Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada penafsiran sahabat Qola atau golongan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena adanya sebab dan akibat. Contohnya adalah ibu hamil, ibu menyusui. Mengapa demikian? Karena di situ ada sebab dan akibat. Contohnya jika ibu hamil, bila sahabat Qola mereka berpuasa, maka dikhawatirkan dalam kandungan ini tidak normal atau bisa dikatakan kandungan lemah. Inilah penyebabnya mengapa mereka tidak berpuasa. Yang kedua adalah ibu menyusui. Ibu menyusui ini sebetulnya juga kuat untuk berpuasa, tetapi karena sebab akibat yang akibatnya nanti bila ibu menyusui ini berpuasa mengakibatkan si bayi kurang adanya nutrisi
dan lain sebagainya menurut ilmu kesehatan. Itulah beberapa golongan yang tidak melaksanakan puasa Ramadan, dan ditambah lagi ada ibu yang menstruasi, maka wajiblah ia mengganti dengan puasa di bulan selain bulan Ramadan. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka lanjutannya ayat tersebut di atas adalah mengandung pengertian kita boleh tidak berpuasa, tapi dengan catatan ada sesuatu hal safar, yaitu dalam perjalanan. Kemudian ada orang yang sakit, ibu hamil, kemudian ibu menyusui. Itu boleh tidak berpuasa, tetapi harus diganti dengan puasa di hari-hari yang lain selain bulan puasa. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan dengan ikhlas, maka itu adalah lebih baik bagimu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian mau melaksanakan atau mau mengganti fidyah dengan puasa, itu juga lebih baik bagimu. Maka dari itu, akhir dari sebuah ayat tadi 183 adalah in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Sahabat, kalau Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu berapa besaran fidyah yang harus dibayarkan bagi mereka yang tidak berpuasa? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa ukuran atau takaran yang harus dibayarkan untuk membayar fidyah bagi mereka yang tidak berpuasa per satu hari, yaitu 1 mud. 1 mud sama dengan 1 pon atau sama dengan 675 gram. Kemudian ada pendapat yang kedua menurut Imam Hanafi dan Hambali, bahwasannya ukuran takaran fidyah tiap hari, maka bagi mereka yang tidak melaksanakan puasa, dia harus membayar 2 mud atau 1 sok. 1 sok sama dengan 1,5 kilogram, sesuai dengan bahan pokok yang ada di daerahnya masing-masing. Yang ketiga adalah pendapat para ulama, jika diuangkan apakah boleh? Boleh. Para ulama yang ketiga ini adalah berpacu kepada atau didasarkan pada percakapan para sahabat Rasulullah SAW. Ketika sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh membayar fidyah selain membayar bahan pokok? Boleh, yaitu dengan kurma atau dengan buah anggur, dengan catatan ukurannya adalah 3,25 kg. Artinya bila diuangkan, maka tiap kilo kita coba ambil yang 20.000, berarti 3,25 kg, berarti nilai uangnya adalah 65.000. Tapi para pendapat ulama, mereka itu saling berpendapat, lain pendapat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalkan daerah Jombang ada yang pakai membayar fidyah pakai uang 60.000, ada yang daerah lain 50.000, daerah lain ada juga yang 65.000. Akhirnya muncullah SK Badan Amil Zakat Nasional yang dikeluarkan pada tanggal 7 nomor 7 tahun 2023, yaitu diputuskan DKI Jakarta dan Badan Amil Zakat Pusat menetapkan membayar fidyah per hari jika menggunakan uang ditetapkan nilainya adalah Rp60.000. Hadirin
Sahabat Qola Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara memberikan kita kepada mereka-mereka yang berhak, yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Maka ada dua pendapat, boleh diberikan ketika akan melaksanakan atau akan waktunya bulan Ramadan. Boleh juga dibayarkan di bulan Ramadan dengan catatan sebelum matahari terbit. Kaum muslimin, jamaah Qola Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita bersama-sama memberikan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak melakukan hal yang baik di bulan Ramadan ini. Bah insya Allah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sahabat Qola Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena kemungkinan ini adalah hari yang ke-29, maka sebelum saya akhiri, bagi sahabat Qola yang akan melaksanakan atau merayakan hari raya Idul Fitri atau yang belum, maka saya sempatkan hari ini di malam 29 ini saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan iman Islam, diberikan jasmani, kesehatan jasmani rohani, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Demikian akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.